SM Store, amanah dalam muamalah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya dosa. Di setiap dia menjalani kehidupannya, tentu dia akan jatuh bangun dari kesalahan, dari dosa yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana halnya seorang hamba tidak akan mungkin bisa di dalam mengarungi kehidupannya itu terlepas dari yang namanya ujian dan musibah. Ketika satu dosa itu memiliki hubungan erat dengan apa yang dikatakan musibah, maka di sana ada hubungan yang lebih erat lagi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada satu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali akan mendatangkan musibah dan bala kepadanya ataukah kepada keluarganya. Demikian pula seorang hamba tidaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang jujur, hati yang ikhlas, melainkan di sana akan mendapatkan jawaban yang terbaik dari Allah dari satu musibah yang menimpanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita yang baik ini kita akan mengulas satu korelasi, satu hubungan kuat antara doa seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin dengan yang namanya musibah, dengan yang namanya bala dan juga ujian. Seperti yang kita sampaikan di muka, bahwasanya kehidupan seorang hamba tidak akan mungkin bisa dilepaskan dari yang namanya ujian, dari yang namanya bala. Apakah ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mengangkat derajat hamba tersebut, ataukah dalam rangka untuk menghapuskan dosa dan kesalahan yang selama ini ia lakukan? Ketika seorang muslim mendapati hal ini, tentu dia akan selalu mengingat sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang menjadikan dia antara orang yang bersabar di atas ujian dan juga orang yang bersyukur. Bersabar di atas ujian manakala ujian itu melakukan atau
dia menilai adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Dia akan bersyukur manakala ujian itu bernilai satu hal yang positif. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengingatkan hal demikian. Ajaban li amril mu'min, innal amra kullahu khair, wa laysa li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan sekali perkara seorang mukmin, dan tidak ada keberlakuan itu semuanya kecuali hanya ada pada orang mukmin. In asabathu sarra fasyakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra fasabar fakana khairan lah. Apabila satu kesenangan, kegembiraan telah menimpanya, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baik baginya. Dan apabila satu keburukan, kejelekan menimpanya, kemudian dia bersabar, dan itu pun adalah kebaikan baginya. Seorang muslim di dalam dia menghadapi ujian tersebut, dia tidak keluar dari dua sikap di atas, antara bersyukur dan juga bersabar. Mengingat yang namanya ujian tidak bisa terlepas apakah itu bersifat baik ataukah bersifat buruk dalam kacamata manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan, sebagai bentuk fitnah, sebagai bentuk bala, sebagai bentuk ujian, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Ayat di atas kata para ulama menunjukkan bahwasanya baik dan buruk yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, semuanya merupakan satu bala, satu ujian yang dengannya seorang hamba akan dibuktikan kejujuran imannya, kejujuran ketakwaannya, keikhlasan dia di dalam berbuat, dan seterusnya. Seorang muslim tidaklah ia mendapati satu pun ujian, tidaklah ia mendapati satu pun bala, apakah itu baik ataukah buruk, melainkan di sana ada satu titik yang dia bisa keluar dari ujian tersebut, dan titik itu adalah penghubung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Titik inilah yang kita maksud dengan doa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita mengingat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang menjadikan dirinya diasingkan dari keluarganya, dari masyarakatnya, bahkan dia hidup sendirian. Namun dia bersabar di atas ujian tersebut, dan dia menggapai titik ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ifnada Ayyub, ingatlah ketika Ayyub dia menyeru Rabbnya, Rabbi anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, aku ini telah ditimpa keburukan, ditimpa rasa sakit yang menjadikan diriku ini diasingkan dari keluarga, dari sanak kerabat, dari masyarakat. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling maha penyayang. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang menimpanya, dan dia di atas kesabaran di dalam melaluinya, maka Allah pun mengatakan fastajabna lahu, dan kami perkenankan, kami kabulkan apa itu doanya Ayyub alaihissalam. Fakashafna ma bihi min dur, dan kami hilangkan penyakit-penyakit yang menimpa dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat di atas menunjukkan bagaimana seorang hamba yang tidak memiliki kekuatan apapun, bahkan kekuasaan di dalam menyelamatkan dirinya dari rasa sakit, dari penyakit yang menggerogatinya, tatkala dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil satu titik ini, doa yang ia panjatkan, disitulah letaknya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala macam musibah. Allah menghilangkan segala macam ujian
yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Dari sini kita mengetahui bagaimana hubungan yang begitu kuat antara doa seorang hamba dengan ujian, musibah dan bala yang ia dapati. Tidaklah seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jujur, hati yang ikhlas, dengan keimanan yang mendalam di dalam dirinya, melainkan Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Allah akan hilangkan kesusahan dan juga musibah yang sedang menimpanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, yang menjelaskan kepada kita bagaimana kuatnya hubungan antara doa dengan yang namanya bala. Fa inna doa sababun yadfa'u nuzulil bala. Doa itu adalah sebab yang bisa menghalangi dari tertimpanya seorang hamba satu musibah. Fa idza kana aqwa, apabila doa itu yang dipanjatkan oleh seorang hamba dia lebih kuat dari sebab datangnya musibah. Sebab datangnya musibah diantaranya adalah dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kana yadfa'uhu, doa itu pasti akan menghalangi turunnya musibah. Doa itu pasti akan menghalangi dirinya dari terkena musibah. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kana sababul bala'i aqwa minhu, namun apabila sebab turunnya musibah, sebab turunnya bala itu ternyata jauh lebih kuat daripada doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kana yukhaffifuhu wa yudha'ifuhu, maka doa itu akan meringankan, doa itu akan melemahkan, doa itu akan mengurangi yang namanya musibah. Ucapan yang sangat indah dari seorang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan kepada kita bahwasannya ma'asyiral muslimin, doa seorang muslim bukan hal yang remeh, khususnya ketika dia ditimpa satu musibah. Namun seorang muslim dia harus melihat kepada dirinya. Jangan sampai dosa-dosa yang selama ini ia lakukan itu meliputi dirinya sehingga menjadi penghalang terkabulnya doa itu sendiri. Sehingga ketika besarnya dosa dan maksiat yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan bisa diselamatkan oleh Allah dari satu musibah, dari satu ujian, dari satu bala? Makanya para ulama menjelaskan kepada kita, jangan sampai seorang muslim ketika dia melakukan atau terjatuh dalam dosa apapun, sekecil apapun, melainkan dia harus bersegera untuk beristighfar kepada Allah, bersegera untuk bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini tidak menjadi penghalang terkabulnya doa yang ia panjatkan kepadanya Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama dahulu, ulama salaf, dari generasi ke generasi, mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu yang mustajabah, dengan doa kepadanya Subhanahu wa taala. Karena mereka mengetahui bahwasannya kehidupan ini penuh dengan ujian. Kehidupan yang ia lalui penuh dengan bala. Ujian datang dari diri sendiri, ujian datang dari anak istri, ujian datang dari teman, dari karib kerabat, dari masyarakat, dari tetangga, bahkan teman akrab sendiri pun terkadang pun juga menjadi momok tersendiri bagi seorang muslim. Maka disinilah kecerdasan ulama dahulu, yang mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap mereka menapaki ya kehidupannya agar dijauhkan dari berbagai macam bala, agar dijauhkan dari berbagai macam ujian, dan juga diangkat dari musibah yang sedang menimpanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan yang kita lalui, tahun demi tahun yang kita jalani, tentu kita semua bisa atau tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kesalahan. Dan perlu kita catat, tidaklah kesalahan, tidaklah satu dosa, tidaklah satu maksiat yang kita luput dari istighfar, meminta ampun kepada Allah, melainkan itu akan membawa datangnya satu musibah pada diri kita, akan membawa satu musibah pada keluarga kita, akan membawa satu musibah pada karib kerabat kita atau bagian dari kehidupan kita. Tidak bisa tidak, ma'asyiral muslimin. Ini adalah sunnatullah kauniyah. Oleh karena itu, janganlah kita ketika merasa berdosa, merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan kita teledor melakukan perintahnya, ataukah meninggalkan perintahnya, atau kita menerjang batasan-batasan Allah, melainkan kita harus bersegera untuk meminta ampun kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika itu terkait dengan harga diri masyarakat, terkait dengan harga diri saudara kita, maka ini merupakan hal yang besar, sangat besar sekali ketika kita berbicara tentang harga diri saudara kita, atau bahkan sampai menjelekkan saudara kita. Terlebih ini terkait dengan hablum minan nas, hubungan seorang dengan manusia yang lainnya, yang tidak mungkin cukup dengan dia minta ampun kepada Allah, melainkan dia harus minta penghalalan dan minta maaf kepada orang yang telah ia zalimi. Tidaklah seorang hamba melakukan hal ini, melainkan dia akan menuai akibatnya dunia maupun akhirat. Makanya di dalam kita menjalani kehidupan ini, seharusnya yang paling kita khawatirkan adalah kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Apakah itu kaitannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kaitannya antara kita dengan sesama manusia yang lain? Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan kita tidak mengetahui di titik mana kita akan berakhir. Apakah di titik kebaikan kita akan menutup usia kita, ataukah di titik keburukan? Apakah di titik amal saleh yang kita lakukan, ataukah di titik kemaksiatan yang kita perbuat? Apakah di titik kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang dicintai, diridhai oleh saudara kita di dunia, ataukah di titik kita dibenci oleh saudara-saudara kita dengan kelakuan kita, ucapan kita, perbuatan kita? Maka keistiqamahan di dalam kita meminta kepada Allah, itu yang harus selalu kita panjatkan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang hidup tidak bisa aman dari yang namanya satu fitnah. Oleh karena itu, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di setiap kesempatan kita, di setiap waktu kita, di setiap waktu-waktu yang mustajabah, maka janganlah kita luput dari meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan keistiqamahan di dalam kita menjalankan ibadah agama sampai akhir hayat kita. Dan jangan lupa kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunan dosa, akan ampunan dari perbuatan maksiat yang selama ini kita lakukan.
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu 'alaihi taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة